Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, apa kabar hari ini? Tetap semangat untuk belajar? Ya, kita akan belajar bersama-sama melalui video ini. Kali ini kita akan belajar tentang surat undangan ya. Namun sebelumnya, kita buka terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita akan membahas tentang surat undangan, yaitu materi kelas 5, tema 7, subtema 3, muatan bahasa Indonesia. Apa itu surat undangan? Surat undangan apa? Surat undangan adalah surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Jadi, surat undangan ini dibuat untuk memberitahukan atau meminta kesediaan seseorang untuk menghadiri acara yang dibuatnya. Nah, kalimat yang digunakan dalam undangan, dalam surat undangan ini haruslah efektif, yaitu singkat, padat, dan jelas. Maksudnya bagaimana? Agar orang yang membacanya dapat segera mengerti isinya. Jadi, agar segera mengerti isinya, maka surat tersebut tidak panjang lebar, harus singkat, padat, dan jelas. Surat undangan dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama surat undangan resmi, yang kedua surat undangan setengah resmi, dan yang ketiga surat undangan tidak resmi. Surat undangan resmi yaitu undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Biasanya digunakan untuk kepentingan instansi atau kedinasan tersebut. Ciri-cirinya apa surat undangan resmi itu? Yang pertama menggunakan bahasa baku ya, menggunakan bahasa baku atau bahasa resmi. Kemudian dikeluarkan oleh organisasi atau instansi untuk kebutuhan resmi. Terdapat kop surat atau kepala surat, terdapat nomor surat. Ini ciri-ciri dari surat undangan resmi. Contohnya apa? Surat undangan pelantikan kepala daerah misalnya, atau surat undangan rapat organisasi. Ini termasuk surat undangan resmi. Sekarang kita bahas tentang bagian-bagian surat undangan resmi. Yang pertama ada kop surat atau kepala surat. Ini terletak di atas sendiri, isinya adalah nama instansi, ya, kemudian alamat, nomor telepon, dan lain sebagainya. Yang kedua, tempat dan penanggalan surat. Ya, kapan, di mana surat tersebut dibuat. Kemudian nomor, hal, dan lampiran. Alamat yang dituju, ini ditujukan kepada siapa. Kemudian ada salam pembuka, pembuka surat, isi surat, penutup surat, salam penutup, dan terakhir pembuat surat. Biasanya berisi tanda tangan dan nama terang. Kemudian yang terakhir adalah tembusan. Tembusan ini surat itu selain ditujukan, itu juga ditujukan pada tembusan ini. Nah, sekarang yang kedua surat undangan setengah resmi ya, yaitu surat undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan atau instansi atau organisasi. Jadi ini yang membuat perorangan ya, ditujukan kepada perorangan atau instansi atau organisasi. Ciri-cirinya apa? Yang pertama menggunakan bahasa baku, ya, tetap menggunakan bahasa baku, mewakili kelompok atau perorangan, dan tidak ada nomor suratnya. Ini ciri-cirinya. Contohnya apa? Misalnya surat undangan Karang Taruna, arisan pedukuhan, dan lain-lain. Ini surat undangan setengah resmi. Yang ketiga, surat undangan tidak resmi, yaitu surat undangan yang mengatasnamakan
perorangan yang ditujukan kepada perorangan juga untuk kepentingan perorangan ya. Nih, jadi mengatasnamakan perorangan ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan pribadi atau perorangan. Ya. Ciri-cirinya menggunakan bahasa baku atau tidak baku ya. Bisa menggunakan bahasa baku atau juga bisa tidak baku karena ini hanya surat undangan tidak resmi. Kemudian yang kedua mewakili perorangan dan yang ketiga untuk kebutuhan pribadi. Contohnya apa? Misalnya contohnya surat undangan khitanan, akikoh, tasyakuran rumah dan lain sebagainya yang bersifat pribadi atau tidak resmi. Ini contohnya di dalam buku kalian juga sudah ada. Undangan tidak resmi atau undangan pribadi. Ini dari Rahmadania ditujukan untuk teman-temannya ya, datang untuk ulang tahun. Nah, sekarang kita bahas secara rinci bagian-bagian surat undangan resmi. Ini surat undangan resmi ya. Yang di atas sendiri ini nomor 1 adalah kepala surat. Nah, ini berisi nama instansinya, alamat, nomor telepon, dan lain sebagainya. Yang kedua, ini bagian pembuka surat. Ini berisi apa? Tanggal surat. Ini yang A ini tanggal surat. Yang B ini nomor ya, nomor. Yang C lampiran. Yang D hal. Ya, hal tentang apa? Hal undangan narasumber ini. Kemudian yang E ini berisi apa? Alamat tujuan surat atau alamat yang ditujukan kepada siapa. Yang F ini adalah salam pembuka. Kemudian bagian yang ketiga adalah isi surat. Ya, ini surat ini berisi dengan paragraf pembuka, biasanya salam pembuka tadi, salam pembuka, kemudian paragraf pembuka, paragraf isi dan paragraf penutup. Nah, di sini juga biasanya ada salam penutup ya. Yang keempat, penutup surat, ini salam penutup. Kemudian penanda tangan surat. Nah, nama terang dan tanda tangan biasanya kalau instansi menggunakan cap. Dan yang terakhir adalah tembusan ya. Tembusan ini juga ditujukan kepada siapa. Demikian tentang bagian-bagian surat undangan resmi ya. Nah, jika ingin berhasil maka berusahalah untuk mencapainya. Nah, jika kalian ingin pintar maka berusahalah untuk mencapainya dengan cara belajar ya. Belajar sepanjang hayat. Demikian anak-anak, Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.